Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disajikan sebagai sarana dakwah dan pengingat kebaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah iman, ilmu, dan amal kita semua. Selamat menyimak. Kita merasa aman tuh dari syaitan. Merasa, gak mungkin saya bisa digoda syaitan. Masuk kamar mandi ya sudah gitu saja. Padahal Nabi mengajarkan SAW, kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu, ya. Kemudian baca doa sebelum masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Suruh masuk, baca itu. Biar apa? Biar di kamar mandi tidak ketempel setan. Maka ada tuh suami di dalam kamar baik-baik, bagus-bagus. Istri dalam kamar bagus-bagus, keluar dari kamar mandi marah-marah. Kok iso ya, tadi baik, keluar dari kamar mandi kok jadi seperti setan? Iya, di dalam kamar mandi ketempel setan. Karena enggak baca, enggak selamat dia dari setan tadi. Karena dia tidak baca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dianggap itu sekedar bacaan. Apa manfaatnya? Rodok ruwet. Tinggal masuk aja kok suruh komat, kamit. Ngapalkannya berat. Susah. Padahal itu resikonya kamu bisa ketempelan setan. Maka ya berhenti sebentar, berhenti sejenak. Gak usah lama-lama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Melangkah kaki kiri. Sampai itu 1 menit. Gak sampai. 30 detik. Gak sampai. Tapi selamat dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Mau makan. Suruh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikit itu ya. Siapa yang makan baca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan tidak akan ikut makan bersamanya. Jadi kalau kita makan enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, makanan kita juga dimakan sama setan. Kita makannya didulangi setan gitu ganjarannya. Kasarannya ya. Mungkin dulang-dulangan sama setan. Rangkulan sama setan. Enggak kerasa kita, mungkin kita dibuat mainan sama setan. Makanya yang orang makan enggak baca bismillah, makannya itu naudzubillah min dzalik, ngobrolnya ngerasani orang. Bisa jadi ngobrolnya di meja makan sama istrinya perang. Yang satu enggak baca bismillah, satu enggak baca bismillah, setannya ikut di meja makan. Keselamatannya enggak dipikir, selamatnya enggak dipikir. Orang mau keluar dari rumah disuruh baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa baca itu dikatakan sudah dilindungi dan sudah diberi. Masya Allah itu dapat jaminan. Kita, kamu sudah terlindungi. Setannya ngomong, udah jangan ke sini. Ini orang yang pergi ini sudah dilindungi, kita nggak mungkin bisa ganggu. Nah ini enggak, kita kok dari rumah cul-culan aja. Wah setannya langsung datang, woi keren yang sing awal, ayo kancani itu. Sehingga sama setan dibawa ke tempat-tempat yang tidak baik. Perlindungan dari keburukan itu lepas karena dia dikerumuni syaitan. Berarti langkah preventif ya, preventif perlindungan dini. Itu penting atau enggak penting? Sangat penting. Nah, terhadap bencana dan musibah yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu, gempa bumi dan semacamnya, ya ayo kita persiapkan langkah perlindungan dini. Dengan apa itu? Doa, zikir, sedekah, amal soleh apapun itu. Niatkan, ya Allah lindungi saya berkat ini. Nah, kalau kita merasa, orang mungkin. Kaya-kaya ini sapa. Iya. Fir'aun yang kuat aja ya kelelep. Betul kan? Qarun itu yang super sugih. Sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan kekayaannya Qarun.
Maka kalau ada harta ditemukan dimanapun, orang bilang hartanya korun. Betul kan? Apa bahasa Indonesianya? Harta karun. Enggak ada, harta iis orang no. Enggak ada. Ketemu di suatu desa digali emas 10 kilo, harta novel. Orang no disebut harta apa? Harta korun, harta korun. Saking sugih korun tuh, karena kayanya korun. Dimanapun harta ditemukan dibilang harta korun. Di Indonesia kan jadi harta karun. Benar? Pertanyaannya, mati ini kelelep apa gak kelelep? Kelelep, tapi bukan kelelep air. Ya, tenggelam di dalam tanah. Widuk lemai. Ya, tanahnya tuh turun, longsor ke bawah. Bukan longsor miring begini ya, bukan longsor miring begini, bukan. Tanahnya tuh turun, ketimbun dia. Sampai sekarang enggak tahu itu di mana tuh korun tuh ya. Hartanya terkenal. Bisa dipahami? Nah, terus kita mau merasa hebat apa? Oh rumah saya, oh korun tuh rumahnya dibangun dengan peradaban yang sangat canggih. Piramid itu canggihnya luar biasa. Tapi kalau udah berhadapan dengan ketentuannya Allah Ta'ala, siapa yang bisa melawan? Enggak ada yang bisa melawan. Makanya ada satu kalimat, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak itu ketentuan Allah kecuali minta tolong sama Allah. Kecuali doa. Doa itu kan minta sama Allah. Biar jelas, karena kalau diterjemahkan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Mungkin kurang paham kita. Tapi kalau kita terjemahkan doa itu apa? Memohon kepada Allah. Jadi kalau kita terjemahkan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali kita mohon kepada Allah. Karena itu kalau kita pengen selamat dari musibah, bencana, apapun itu, ya tiap hari harus minta. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Doanya Nabi Khidir alaihi salam. Di situ ngomong bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Enggak ada yang bisa menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Banyak itu doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, diajarkan para anbiya wal mursalin, diajarkan para sahabat, diajarkan para aulia. Ambil satu, jadikan wirid, baca tiap hari. Ya ambil satu, jadikan wirid, baca tiap hari. Sehingga kita punya, saya sudah minta perlindungan kepada Allah. Saya udah minta Allah menyingkirkan itu dari saya. Sehingga pernah seorang ulama itu diracun oleh pembantunya entah sudah berapa ratus kali enggak mati-mati. Akhirnya pembantunya nyerah tobat, nanya sama ulama tadi. Jujur saya itu ngeracun jenengan udah ratusan kali kok enggak mati-mati. Gimana racun yang hebat itu kok enggak tembus sama jenengan? Jawabannya, loh saya enggak ngapa-ngapain. Cuman saya setiap mau minum saya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doanya Nabi Muhammad SAW. Bismillahilladzi la yadur. Dengan nama Allah yang berkat nama Allah sebut la yadurru ma'asmihi, tidak akan ada sesuatu la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu di bumi maupun di langit yang bisa mencelakai saya. Mau minum baca itu. Dianjurkan kalau mau duduk juga baca itu. Bagusnya dibaca 3 kali. Kalau enggak bisa ya cukup sekali. Lah kita ini ucul-uculan, bismillah enggak, ya auzubillah enggak. Minum tinggal glegek, duduk tinggal makblek, ya turun tinggal blek gitu ya. Cul-culan gitu, merasa super power. Ya merasa hebat, merasa wes pokoknya ora mungkin aku iso disenggol, enggak mungkin gitu. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus melindungi diri kita dan ajarkan keluarga kita untuk pegangan itu. Jangan hanya diajari disiplin-disiplin yang rutinitas, disiplin masuk sekolah,
disiplin gosok gigi, disiplin cuci tangan sebelum makan, saya nggak ngomong itu jelek, tapi coba kita ambil skala prioritasnya. Mana yang paling penting untuk didisiplinkan? Mana yang paling urgent untuk didisiplinkan?